Bukan hanya Anda yang di layar kaca bisa menyaksikan kami, tapi juga di seluruh platform Metro TV juga bisa berinteraksi langsung bersama kami, ikut berkomentar dengan topik yang akan kita bawa di hari ini. Saya mau menyapa warga TikTok dan juga Instagram di sini. Halo, selamat siang. TikTok sudah ramai loh, Naila. Di sini sudah ada dari Losari, Jawa Tengah, Jakarta Selatan, dari Manado, dari Cilacap, dari Bandung, dari Makassar, Tuban, sudah banyak yang bergabung dan juga menyampaikan beberapa pesan-pesan untuk Metro TV tentunya. Yang di Instagram juga sudah ramai nih, Febrian, dari Surabaya dan berbagai daerah lainnya, DKI Jakarta, wah Makassar hadir, Sultra Lampung, dan seluruh wilayah Indonesia, dan pasti nanti akan hadir juga nih dari luar negeri nih, biasanya juga ada ya dari luar negeri siang hari ini. Ikut memantau Newsline. Nah, langsung saja kita akan lihat apa yang menjadi trending di hari ini. Naila, ada dua topik yang nampaknya luar biasa, banyak sekali pencariannya itu. Yang pertama, hari ini rekor sih selama di Newsline. Betul sekali. Yang pertama ini ada debat capres ya. Masih tinggi berapa tuh, Febrian? Ada 197 kali postingan di X, banyak sekali Naila. 197.000 ya. Masih 2 hari setelah debat, ternyata ini masih mencuri perhatian warganet sehingga masih dibicarakan di media sosial. Karena masih mencuri perhatian, kita masih tampilkan untuk Anda hari ini. Dan yang trending yang kedua yang tidak kalah menarik yaitu Indonesia versus Iran. Seperti apa nih laganya dini hari nanti? Kalau di Indonesia itu hari Rabu dini hari jam 00.30. Pastinya ini akan berpengaruh dengan performa kita karena kita juga sudah siap menyambut Piala Asia nanti, Naila ya, akan bersaing di sana. Langsung saja pemirsa, kita akan simak selengkapnya dalam Newsline. Oke, kita langsung ke topik yang pertama. Karena 2 hari lalu debat nampaknya masih dalam suasananya ini, masyarakat masih membicarakannya. Sedikit panas, Naila. Panas dong. Tapi harusnya sudah adem ya, sudah 2 hari seperti ini ya. Tapi ternyata di lini media sosial malah semakin panas. Dan ternyata kita lihat ya, terbukti dari perbincangan warganet, trendingnya lebih dari 197.000. Nah, ini adalah ketika debat ketiga yang ternyata banyak hal-hal yang terjadi yang menuai perhatian. Bukan hanya warganet tapi juga dari pihak KPU maupun Bawaslu. Betul sekali, perbincangan masih belum berhenti, termasuk salah satunya yang sampai dengan hari ini juga masih ramai. Teman-teman juga bisa berkomentar ya. Ini terkait dengan pada saat momen di tengah-tengah debat ketika ada saling bertanya antara capres. Nah, capres Prabowo Subianto justru mengajak capres Anies Baswedan untuk bertemu di luar forum debat agar ia bisa menjelaskan data pengadaan alutsista yang sebelumnya dikritik oleh Anies Baswedan. Ini yang menjadi pembicaraan di warganet terkait dengan apakah boleh data itu diumbar, tapi ada juga mengatakan bahwa sebenarnya kan hanya data-data yang di atas saja yang boleh diumbar seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal ini coba kita dengar tanggapan dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berikut ini. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu. Ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas. Tapi usianya masih muda. Jadi habis Pak Prabowo. Nah, Prabowo kemudian mengajak untuk berbicaranya nanti saja di luar debat seperti itu. Nah, ajakan Prabowo ini direspon oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menolak hanya bicara berdua dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kita akan simak ya seperti apa tanggapan dari capres 01 Anies Baswedan menanggapi ajakan ngopi dari Prabowo Subianto di luar dari forum debat yang sudah dilakukan kemarin. Jadi yang dibahas adalah kebijakan yang disusun menggunakan uang pajak. Yang uang pajak itu didapat dari rakyat. Sehingga semua pembahasan terkait dengan kebijakan yang memanfaatkan uang rakyat harus di depan rakyat. Forum tadi malam itu adalah forum untuk menjelaskan. Sesempit apapun waktu yang ada ya harus dipakai untuk menjelaskan. Karena itulah forumnya dan rakyat ingin mendengar. Nanti ada penjelasan tambahan lewat doorstop seperti ini boleh-boleh saja. Tapi
kesempatan menjelaskan itu harus digunakan, dan ini bukan obrolan antar pribadi, ini adalah obrolan terkait dengan kebijakan, harus di depan orang banyak, harus di depan rakyat. Kalau kita flashback di debat kemarin, Naila, bukan hanya Capres 01 saja, tapi juga Capres 03 sebenarnya juga sempat mengomentari terkait dengan ajakan ngopi ini, yang dua-duanya ini nampaknya sepaham ya dalam hal ini, Naila. Kalau substansi pertanyaan dalam debat seharusnya dijawab dalam debat itu juga dengan waktu yang sedemikian rupa, itulah ujiannya kalau kata 03. Nah, begitu ya, juga Anies ini menegaskan tidak ada debat personal begitu ya, mengatakan bahwa debat ini bisa ditinjau ulang untuk melihat ada tidaknya serangan personal sebagaimana yang dimaksud oleh dari calon pasangan lain begitu ya. Dan juga ada yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang ternyata mengomentari terkait debat Pilpres ketiga pada Minggu malam ini. Presiden menyebut substansi dari visinya tidak terlihat. Presiden langsung ikut mengomentari, dan menurut Presiden sebaliknya yang terlihat itu adalah saling serang antar capres, dan saling kalau misalnya saling serang untuk kebijakan, kata Presiden, bukan saling menjatuhkan masing-masing, itu nggak apa-apa. Tapi dia malah melihatnya ada debat itu di mana saling menjatuhkan secara personal. Tapi tadi Anies mengklaim bahwa tidak ada personal, secara personal, tapi yang dikritik adalah kebijakannya. Kebijakannya. Apakah demikian? Kita ngelihat ya bagaimana Presiden Joko Widodo menanggapi terkait dengan debat kemarin yang disebut sebagai ini ada saling serang antara personal di dalam. Pertama, memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu. Lagi-lagi ini ada unsur tidak menjawab karena ada rahasia negara yang harusnya tidak diumbar dalam debat. Tapi juga sebagian warganet juga mengatakan bahwa sebenarnya yang ditanyakan itu bukan hal mendetailnya, Naila, tapi adalah hal yang di ujungnya, yang di atas atau yang berada di atap daripada kebijakan itu, sehingga nampaknya masyarakat perlu tahu terkait dengan penganggaran yang sudah dikeluarkan untuk dapat memperbarui beberapa alat termasuk alutsista kita di debat kemarin. Presiden ini menyebut terkait pertahanan dan keamanan tak semuanya bisa dibuka layaknya toko kelontong, tapi nanti ada sanggahan lagi dari Capres nomor 1 Anies yang menyebut bahwa yang dibuka, mana yang boleh dibuka, mana yang tidak boleh dibuka, sampaikan saja begitu. Betul. Tapi coba kita lihat seperti apa tanggapan lagi dari Presiden Joko Widodo terkait rahasia dan juga keamanan negara soal debat dengan bertemakan pertahanan. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Ya. Ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa direview ulang kok apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai. Ada juga komentar dari Pak Presiden soal alutsista, Pak. Ada beberapa hal yang bisa dibuka, tapi juga ada beberapa hal yang tidak bisa dibuka. Kalau kata bahasa Pak Presiden itu nggak bisa dibuka kayak toko kelontong gitu, saya enak kayak gitu. Pak Anies ternyata gimana? Ya tinggal dijelaskan saja. Jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka. Sederhana. Ini bisa dibuka, itu nggak bisa dibuka, gitu. Simple. Saya sih enggak, misalnya rahasia negara. Apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta. Ini kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu gitu.
kok situasi anunya begitu kan itu bukan rahasia. Nggak ada yang kemarin yang harus dirahasiakan dari pertanyaan itu. Kalau saya kan bekas Menhan juga, mana yang rahasia? Saya tahu undang-undang rahasia negara, nggak ada dari pertanyaan itu yang harus membongkar sebuah rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan, itu kan soal alutsista. Tidak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembukan, bukan debat. Jadi dijelaskan Makin oleh seru. Mahfud MD ya, yang mantan Menhan juga katanya hal ini juga bukan hanya disangka oleh Anies, tapi juga calon wakil presiden nomor 1 nomor 3 Mahfud MD menyatakan bahwa tidak ada kok yang dirahasiakan seperti rahasia negara yang bukan mencakup strategi dan hal-hal lainnya dari pertanyaan itu. Dan kata Capres 01 juga kalau misalnya memang ada yang dirahasiakan ya tinggal dibilang saja, yang ini tidak perlu diberitahu, yang ini boleh diberitahu seperti itu ya, tinggal dipisah saja. Nah, terkait dengan debat Pilpres ketiga ini kami juga sudah memberikan polling kepada Anda. Di X, apakah Anda dapat mendapatkan substansi dari tema debat ketiga kemarin? Ada beberapa pilihan, Naila. Yang pertama, Naila, apa? Yang pertama dapat banget 56%. Wah, berarti ada 56% warganet X di Metro TV yang dapat substansinya. Sementara itu yang tidak ngerti atau nggak ngerti adalah sebanyak 10%. Dan yang menjawab gitu-gitu aja ada 34%. Ternyata mereka setengahnya menjawab dapat nih sama substansinya. Bagus dong. Bagus jadi dong. Nyimak apa dari Artinya substansi apa debat itu. tujuan dari debat agar bisa memberikan substansi dan juga memberikan pilihan kepada masyarakat untuk semakin meyakinkan pilihan ini bisa kena, Naila ya. Nah, kita masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.